Selamat bertemu kembali dalam tutorial pembelajaran mata kuliah perancangan percobaan, khususnya topik rancangan bujur sangkar Latin. Yang pertama, persyaratan untuk rancangan bujur sangkar Latin, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom dan jumlah perlakuan. Dan hanya efektif untuk jumlah 5-8 perlakuan. Karena seandainya jumlah perlakuannya 9, berarti jumlah kolom dan jumlah barisnya juga harus sama dengan 9. Berikutnya yang kedua, tidak ada interaksi antara baris dan kolom. Dan yang ketiga, adanya dua sumber keragaman di luar perlakuan yang diteliti, yaitu baris dan kolom. Dalam hal ini kita kenal dengan istilah local control. Yang berikut, perambangan atau pengacakan. Pengacakan itu dilakukan menurut baris dan kolom, dan tidak boleh ada perlakuan yang terulang dalam satu baris atau satu kolom. Kemudian analisis data, kita mulai dengan melakukan koleksi data menurut baris atau menurut kolom. Kemudian kita hitung faktor koreksinya. Kemudian hitung DB baris, DB kolom, DB perlakuan, DB total, dan DB galat. Kemudian kita hitung jumlah kuadratnya, hitung kuadrat tengah, hitung F hitung, dan tentukan F tabel dengan menggunakan tabel F. Dan yang terakhir adalah menghitung koefisien keragaman serta menarik kesimpulan hasil analisis seragam. Nah, ini contoh dari penelitian yang terdiri atas 5 perlakuan. Kalau dia 5 perlakuan berarti harus kolomnya juga harus 5 dan barisnya juga harus 5. Perlakuan yang ada di sini adalah A, B, C, D, E. Kemudian barisnya 1 sampai 5. Kemudian kolomnya 1 sampai 5. Ini adalah koleksi data menurut baris. Jadi misalnya perlakuan A baris 1, datanya 5,2. Perlakuan A baris 2 5,3 dan seterusnya. Sudah itu kita totalkan setiap perlakuan. Kemudian ini adalah sidik ragam dari rancangan bujur sangkar Latin. Yang penting sekali untuk kita perhatikan adalah F hitung dari perlakuan, yaitu 17,97. Di sini dia memiliki 2 tanda bintang, itu artinya berpengaruh sangat nyata. Jadi perlakuan yang dicobakan di sini berpengaruh sangat nyata terhadap variabel yang diamati. Berikutnya, mari kita pelajari bagaimana menganalisis rancangan bujur sangkar Latin dengan program Microsoft Excel. Yang pertama adalah datanya itu sesuai dengan data yang diamati dari lapangan. Jadi perlakuan, baris, kolom, kemudian kita totalkan kolom. Ini total kolom, ini total baris, kemudian hitung grand totalnya. Grand totalnya kita jumlahkan. Ya. Kemudian sudah itu kita koleksi data menurut baris. Ya. Kemudian totalkan perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, D, E. Ya. Kemudian sesudah kita buat koleksi data menurut baris, baru kita buat sidik ragamnya atau ANOVA-nya. ANOVA itu terdiri atas sumber keragaman, baris, kolom, perlakuan, galat, dan total.
Kemudian derajat bebasnya adalah, pertama derajat bebas baris adalah jumlah baris dikurang jumlah dikurang 1, itu 5 kurang 4 sama dengan 1, jumlah kolom 4 kurang 1, kemudian jumlah derajat bebas perlakuan adalah jumlah perlakuan kurang 1, masing-masing 4, 5 kurang 1. Kemudian derajat bebas total adalah 5 kali 5 kurang 1, yaitu 25 kurang 1 sama dengan 24. Kemudian derajat bebas galat adalah DB total dikurang DB baris kurang DB kolom kurang DB perlakuan. Kita dapat 12. Kemudian yang berikut jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat baris itu kita hitung dengan sama dengan sum square jumlah kuadrat baris, kita blok saja ini totalnya dalam baris, kemudian dibagi dengan 5, kita kurung dulu, kemudian kurang faktor koreksi, enter. Pokoknya ada yang salah dalam ini. Ya, dikurang 5. Kurang faktor koreksi. Jadi kita ulang saja sama dengan sum square dibagi 5 kurang faktor koreksi, enter. Kemudian jika kolom sama dengan sum square, kemudian kita blok total kolomnya bagi 5, tutup kurung, kurang dengan faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sum square, kita blok total perlakuan, kemudian dibagi 5, tutup kurung, dikurang faktor koreksi. Sesudah itu kita cari dulu jika totalnya sama dengan sum square. Kita blok saja semua data yang sudah dikoleksi menurut baris tadi. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Enter. Terakhir, jika galat sama dengan jika total kurang jika baris kurang jika total kurang jika perlakuan. Enter. Yang berikut kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kemudian yang sisanya ke bawah kita tinggal tarik saja. Ya. Kemudian yang berikut F hitung sama dengan F itu kuadrat tengah baris dibagi kuadrat tengah galat sama dengan kuadrat tengah kolom dibagi kuadrat tengah galat sama dengan kuadrat tengah perlakuan bagi kuadrat tengah galat. Ya. Nah, sekarang kita peroleh F hitung perlakuannya adalah 17,97. Ini lebih besar dari F hitung tabel 0,05 maupun 0,01. Sehingga kesimpulannya adalah perlakuan yang dicobakan berpengaruh sangat nyata atau berpengaruh
signifikan. Ya. Nah, kemudian penghitung F hitung adalah kuadrat tengah galat. Ya. Kuadrat tengah galat itu kita akarkan, kemudian kita bagi dengan rata-rata. Ya. Rata-rata sesudah itu dikali 100%. Itu kita dapat 11,87%. Nah, sekarang kita coba saja dengan menggunakan cara lain untuk membuat sidik ragam dengan SPSS. Ya, jadi pertama kita buka saja SPSS, kemudian kita copy data yang sudah kita koleksi di Excel. Nah, jadi terdiri atas kolom, baris, perlakuan, produksi. Kita ketik seperti ini datanya ke bawah. Ya, sampai semua data masuk dari kolom, baris, perlakuan. Ya, kemudian sesudah yang kita koleksi, kemudian kita blok saja. Datanya saja kita blok. Baru kita copy. Kemudian buka SPSS di data view. Ya. Kemudian paste di baris 1 kolom 1. Sekarang datanya sudah masuk. Nah, kita tinggal rapikan, kemudian ganti dari data view ke variable view. Kemudian susunannya kolom, baris, perlakuan, produksi. Jadi kolom, baris, perlakuan, produksi. Ya. Sudah itu kita cek tipenya. Yang harus numerik adalah produksi. Ya. Produksi harus numerik. Kalau misalnya tidak numerik berarti kita klik di sini di numerik. Di string, misalnya string ya, biasanya muncul ada string. Kita ganti ke posisi numerik baru sudah itu oke. Nah, kemudian desimalnya kita harapkan misalnya jadi 3 ini produksi. Kemudian measure-nya itu harus dalam bentuk scale ya. Jangan sampai ordinal atau nominal. Yaitu tidak bisa dianalisis kalau dalam bentuk ordinal atau nominal. Yang berikut kita kembalikan dari variable view ke data view ya. Kemudian sesudah itu kita klik analyze. Kemudian general linear model, univariate. Kemudian masukkan produksi di dependent variable, masukkan kolom, baris, perlakuan di fixed factor. Kemudian sudah itu kita klik model, ganti dari full factorial ke custom, masukkan kolom, baris, perlakuan, kemudian continue, lalu kita klik post hoc untuk uji lanjutannya, lalu masukkan perlakuan saja di post hoc test ya. Kemudian misalnya kita pakai BNJ itu adalah 2K ya. Nah, boleh juga misalnya kita tampilkan untuk uji Duncan boleh ya. Kemudian continue. Sesudah itu kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Ya. Coba kita bandingkan output di sini, misalnya di sini F hitung perlakuan yang kita analisis dengan SPSS adalah 17,967. Kalau yang kita analisis tadi pakai Excel itu adalah 17,97. Ya, sama. Kesimpulannya sama karena angkanya juga sama. Itu berarti bahwa perlakuan yang dicobakan itu berpengaruh sangat nyata atau sangat signifikan. Ya.
Nah, demikian tutorial untuk analisis data dengan rancangan dasar rancangan jurusan Latin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.